Nabi Muhammad, yang apalah, yang dukung ya, yang dukung Nabi Muhammad orang-orang miskin juga yang pertama beriman. Jadi adanya persamaan perjuangan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Itu ternyata munasabahnya. Itu ternyata hubungannya, hikmahnya. Begitu. Nah bilang Uping Iping, betul. Ya betul. Begitu. Ya kan? Itulah ilmu munasabah, yaitu mencari hubungan antara surah sebelum setelahnya. Begitu pula ayat mencari hubungan antara ayat sebelum dan setelahnya. Hubungan setelah dan setelahnya. Itulah ya, saya ulang. Ilmu munasabah adalah ilmu tentang mencari korelasi antara dua sesuatu dari berbagai aspeknya dalam Al-Quran, yaitu antara surah sebelum dan setelahnya, antara ayat sebelum dan setelahnya. Oke. Yang kedua, yaitu tentang aksiologi ilmu munasabah. Aksiologi ilmu munasabah. Yang pertama, ilmu munasabati baina suwaril Qur'anil Karim atau baina al-ayati fi surati al-wahida min al-ulumi ad-daqiqa allati yahtaju ila fahmin daqiqin li maqasidil Qur'ani. Ilmu munasabah ini antara surah dan antara ayat ini, internal dan eksternal ayat ini, adalah merupakan ilmu yang detail, ilmu yang harus menggunakan rasio, yang membutuhkan rasio pemahaman yang detail untuk aksiologinya ini, untuk mencari maksud-maksud, tujuan, kegunaan dan hikmah Al-Quran itu diturunkan dan hubungannya dengan sebelum dan setelahnya. Kemudian watadzuku linazmil Qur'ani, untuk merasakan atau untuk mendapatkan buahnya itu adalah mengetahui sistematika ilahi yang Allah turunkan kepada Al-Quran ini, yang harus kita kaji, bukan berdasarkan sistematika ilmiah manusiawi. Jadi ini namanya sistematika ilahi. Itu. Jadi dikatakan tadi pasti ini standarnya standar ilahi loh. Jadi harus kita tahu, ini susunannya ini. Jadi ilmu munasabah itu untuk kita tahu susunannya. Kenapa dalam surah Ar-Rahman juz 27 kurang lebih 33 kali ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang. Ya kan? Apakah tidak ada hikmahnya itu? Pasti ada hubungannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, ya. Jadi kalau 33 kali kurang lebih terulang, berarti fabi ayyi ala'i rabbikuma yang pertama beda sebelum setelahnya, berarti beda juga munasabahnya. Fabi ayyi ala yang kedua sebelum setelahnya berbeda, ya kan? Walaupun fabi ayyi ala itu sama, ya, tapi karena sebelum dan setelahnya beda, maka namanya kalau kita istilah konotasinya beda. Konotasinya beda karena itu tadi perbedaan, ya, adanya perbedaan apa? Perbedaan itu, perbedaan sebelum dan setelah, sehingga melahirkan konotasi yang berbeda. Adik-adik, ilmu munasabah itu sebenarnya sudah dipakai dalam contoh keseharian kita, ya. Jadi melihat seseorang, tergantung seseorang. Ini ya, kedepannya ini misalkan Syera Adik Maya, misalkan menjadi spesialis bedah, kan sekarang masih umum ya, spesialis bedah. Ya, apalagi di Makassar itu disegangi tentang kedokteran bedahnya, karena dikenal berani-berani orang potong-potong bedah-bedah, bukan potong yang bedah ya, buka sedikit dadanya, perutnya orang, ya kan? Ya, itu harus keberanian itu. Kalau dokter spesialis Syera Ademaya Putri, membedah perutnya seseorang, kemudian saya Muhammad Irham
membedah perutnya orang, kira-kira efeknya beda. Saya mungkin masuk penjara, sementara Syera adik sama-sama. Tapi dok, oh bukan, saya bukan dok, bisa aja dokter. Apa dokter? Syera, apa itu? Oke, lanjut Syera. Syera, maka Anda tidak masuk penjara, tapi atas perbuatan Anda, bahkan Anda telah menyelamatkan jiwa seseorang dan keluarganya pasti sangat berterima kasih kepada Anda. Betul itu, Syera? Syera Ademaya? Betul. Mana tadi Syera? Betul Syera, kan? Iya Syera, betul? Betul. Ya. Anak balita kalau kita suruh pukul saya dengan sekuat tenaga. Kemudian Chris John suruh pukul juga saya dengan sekuat tenaga. Sama-sama aja perintahnya, pukul saya dengan sekuat tenaga. Tapi hasilnya beda kan? Konotasinya beda kan? Efeknya beda kan? Nah, karena perbedaan subjek ini tadi, perbedaan apa lagi? Itu saya dengan Anda itu juga. Anak kecil kalau memukul maksimal kekuatannya berapa sih? Chris John memang ahlinya dalam bertinju. Memukul maksimal bagaimana? KO. Ya kan? KO kita ini, apalagi daerah sini nih. KO. Ya, itu. Maka fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban juga, karena sebelumnya beda dengan setelahnya beda, maka 30 ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, karena masing-masing pasti beda sebelum dan setelahnya. Karena itu pasti beda konotasinya, ya, beda maknanya, beda hikmahnya. Ya, tidak ada istilah bahwa Al-Quran itu terulang. Buat apa itu Al-Quran itu terulang. Ya kan? Tidak ada begitu. Oke. Tunggu dulu.